Hai semua, saya Siti dan selamat datang kembali di channel ini. Kalian pernah nggak sih lihat ke langit malam terus kepikiran, ini semua nanti akhirnya gimana ya? Nah, hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang wah luar biasa, menuju akhir dari waktu itu sendiri. Kutipan ini pas banget ya, mengingatkan kita kalau bahkan di tengah kegelapan dan kesunyian total pun tetap ada keajaiban. Dan sains modern loh sekarang udah mulai bisa ngasih kita gambaran yang luar biasa tentang akhir dari alam semesta. Oke, siap? Yuk kita mulai perjalanan epik ini. Biar gampang ngikutinnya, perjalanan kita ini bakal kita bagi jadi 5 babak utama. Kita mulai dari nasib planet kita sendiri sampai nanti keabadian itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang paling dekat dulu ya, dari rumah kita. Oke, babak pertama. Perjalanan kita mulai dari sini, dari bumi. Kita mungkin ngerasa planet ini tuh permanen ya kan? Padahal bumi kita ini terus-terusan berubah dalam skala waktu yang gila jauh banget melampaui umur kita. Sampai-sampai jejak kaki manusia di bulan pun suatu saat nanti bakal hilang. Planet kita ini tuh panggung yang dinamis banget. Coba bayangin ya, cuma dalam 50.000 tahun bisa jadi zaman es baru datang lagi. Terus kita maju 1 juta tahun ke depan, jejak kaki Apollo di bulan itu udah nggak ada. Dan kalau kita loncat lebih jauh lagi, 250 juta tahun, semua benua bakal nyatu lagi. Jadi super benua baru. Ini benar-benar jadi pengingat ya, kalau nggak ada yang abadi. Nah, sekarang kita sampai di titik balik yang dramatis banget. Kita bakal ngomongin takdir bintang kita sendiri, matahari. Kematiannya bakal jadi penanda akhir dari kehidupan seperti yang kita tahu sekarang. Jadi pas bahan bakarnya habis, matahari itu nggak langsung mati gitu aja. Enggak, intinya bakal runtuh, terus malah memanaskan lapisan luarnya, sampai boom, mengembang jadi raksasa merah yang super besar. Saking besarnya, dia bakal nelen Merkurius, Venus, dan ya planet kita juga, Bumi. Setelah itu semua, baru deh dia menyusut jadi sisa bintang yang padat banget yang kita sebut katai putih. Oke, matahari udah padam. Terus apa? Nah, kita masuk ke era yang benar-benar lain. Bayangin alam semesta hantu. Sebuah era yang gelap gulita, yang isinya cuma mayat-mayat bintang. Langit malam yang biasa kita lihat bakal padam total. Alam semesta jadi semacam kuburan kosmik. Sunyi, gelap, isinya cuma mayat bintang, kayak katai putih tadi. Dan kadang-kadang ada yang disebut astronom sebagai bintang zombie. Keren ya? Bintang yang meledak, hidup lagi sesaat, terus mati lagi. Terus, nasib akhir sisa-sisa bintang ini gimana? Nah, mereka ditakdirkan jadi kata hitam, bola materi yang benar-benar dingin dan gelap. Tapi yang bikin takjub itu, proses pendinginannya ini butuh waktu triliunan tahun. Jauh lebih lama dari umur alam semesta sekarang. Jadi bisa dibilang alam semesta kita ini belum cukup tua untuk punya satupun kata hitam. Lihat perbandingannya deh, kontrasnya itu kerasa banget. Katai putih itu ibarat bara api terakhir di alam semesta. Masih ada cahaya redup dari sisa panasnya. Nah, kata hitam itu akhir dari segalanya. Akhir total dari cahaya. Kegelapan abadi yang jadi takdir setiap bintang. Oke, jadi semua bintang udah mati. Udah jadi kata hitam? Panggung kosmik sekarang kosong dong? Nggak juga. Sekarang, giliran objek paling misterius di alam semesta yang jadi penguasa, lubang hitam. Coba deh, bayangin era ini. Galaksi udah nggak ada, udah menguap. Bintang-bintang udah mati semua. Yang ada cuma kehampaan yang super luas dan di tengah-tengahnya ada penguasa baru, lubang hitam. Alam semesta jadi tempat yang sunyi, tapi juga agung banget. Tapi, walau kelihatannya kosong, era ini nggak sepenuhnya diam loh. Kalau ada 2 lubang hitam bergabung, mereka itu bakal menciptakan riak yang dahsyat di jalinan ruang waktu. Gelombang gravitasi ini kayak gema dari tabrakan kosmik raksasa yang menyebar ke seluruh alam semesta. Kalian pikir lubang hitam itu abadi? Ternyata nggak juga. Berkat efek kuantum aneh yang ditemukan sama Stephen Hawking, lubang hitam itu pelan-pelan menguap. Jadi mereka itu kayak bocor, ngelepasin energi kembali ke alam semesta dalam bentuk radiasi. Prosesnya emang lambat banget. Tapi, dalam waktu triliunan tahun, mereka bahkan menyusut terus sampai akhirnya lenyap dalam satu ledakan energi terakhir. Dan sekarang, kita sampai di babak terakhir, the grand finale, akhir dari segalanya. Dan semua ini didorong oleh kekuatan paling misterius yang kita kenal. Ini kan pertanyaan klasik banget ya, alam semesta bakal berakhir dengan api atau es? Para filsuf, ilmuwan, udah mikirin ini dari dulu. Dan yang luar biasa adalah
Berdasarkan bukti yang ada sekarang, kita kayaknya udah punya jawabannya. Jawabannya, menurut bukti terbaik yang kita punya, adalah es. Dan biang keladinya adalah kekuatan paling dominan di kosmos, energi gelap. Apa itu? Itu energi misterius yang ada di dalam ruang itu sendiri, yang bikin alam semesta kita mengembang makin lama makin cepat. Ini yang disebut pembekuan besar. Semua galaksi bakal saling menjauh sampai akhirnya hilang dari pandangan. Yang tersisa cuma alam semesta yang dingin dan kosong. Yuk kita loncat ke akhir zaman. Lubang hitam supermasif yang terakhir, struktur raksasa terakhir di alam semesta, udah menguap, udah nggak ada. Jadi, apa dong yang tersisa? Yang tersisa cuma lautan partikel cahaya yang super lemah. Sisa-sisa dari bintang dan ledakan lubang hitam tadi. Partikel-partikel ini terus mendingin, seiring alam semesta yang terus mengembang. Semakin lama, semakin dingin, sampai mendekati suhu paling dingin yang mungkin ada, 0 mutlak. Nah, ini nih kuncinya. Waktu, seperti yang kita rasakan, itu kan bergantung sama perubahan ya. Ada hal-hal yang terjadi. Fisikawan nyebut ini entropi yang terus meningkat, atau gampangnya pergerakan dari teratur jadi berantakan. Tapi, di alam semesta yang dingin dan seragam ini, nggak ada lagi yang bisa terjadi. Semuanya udah berantakan maksimal. Akibatnya, panah waktu berhenti. Ini mungkin kesimpulan yang paling dalam. Di alam semesta yang nggak ada perubahan, nggak ada kejadian, nggak ada proses apapun, konsep waktu itu sendiri jadi nggak ada artinya lagi. Alam semesta jadi abadi, diam, dan nggak berubah. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pemikiran terakhir yang bikin merinding. Beberapa teori bilang kalau kehampaan akhir ini bisa jadi nggak stabil dan mungkin bisa memicu Big Bang yang baru, kelahiran alam semesta bayi. Jadi jangan-jangan akhir dari cerita kita ini sebenarnya cuma awal dari cerita yang lain. Gimana perjalanan kosmik kita barusan? Kalau kalian suka, jangan lupa ya, klik tombol suka, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Oh iya, tulis juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serius, saya baca semuanya.